pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar dunia kesehatan. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada Anda dengan tema pos kesehatan pesantren atau Poskestren. Nah pemirsa, mungkin banyak dari Anda yang belum mengetahui bahwa pondok pesantren memiliki pos kesehatan yang bernama Poskestren atau pos kesehatan pesantren. Poskestren ini ada di berbagai pondok pesantren dengan tujuan untuk mencegah percepatan penularan penyakit. Selain itu, Poskestren dinilai dapat menjadi ujung tombak pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan tidak meninggalkan upaya pengobatan dasar di pesantren. Untuk itu pemirsa, kita akan membahas tentang pos kesehatan pesantren atau Poskestren bersama narasumber kita, yaitu Ibu Yuni Ernawati SKM, selaku Subkoordinator Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat atau PUKBM dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Beliau sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi Mbak Agni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, harus semangat Mbak Betul. Agni. Selaku petugas dari Dinas Kesehatan Harus semangat sehat. Harus semangat sehat. Menular ke masyarakat nih ya. Betul. Jadinya semangat sehatnya. Nah, tadi sudah di awal saya sampaikan tema kita pada ngobrol-ngobrol hari ini Ibu, yaitu pos kesehatan pesantren. Secara medisnya atau mungkin secara administrasinya, programnya Poskestren ini sebenarnya apa sih Bu? Iya, terima kasih sebelumnya Mbak Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi betul sekali yang disampaikan Mbak Agni tadi bahwa kita itu Dinas Kesehatan mempunyai salah satu program yaitu pos kesehatan pesantren. Jadi pos kesehatan pesantren ini merupakan salah satu bentuk dari upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau salah satu bentuk wujud dari UKBM. UKBM ini kan banyak Mbak Agni. Banyak bidangnya begitu? Banyak bentuk-bentuk UKBM. Jadi ada biasanya kita kenal kan posyandu. Oh baik, ya betul. Ada posyandu balita, ada posyandu lansia, ada pospindu PTM, penyakit tidak menular itu. Kemudian ada Sakabakti Husada. Kemudian ada pos kesehatan kerja. Ada lagi kelurahan siaga aktif, ada pos kesehatan kelurahan atau poskeskel, ada lagi pos kesehatan pesantren. Jadi UKBM ini tupoksi yang di kami itu khususnya mengurusi terkait UKBM. Nah, apa itu Poskestren? Poskestren adalah salah satu bentuk dari upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang mempunyai prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di situ kegiatannya, ruang lingkupnya mengutamakan preventif dan promotif seperti itu, dan juga pemberdayaan santri dalam bidang kesehatan seperti itu Mbak Agni. Nah, upaya ruang lingkupnya tadi kan upaya preventif dan promotif. Promotif itu seperti apa itu Bu? Boleh dijelaskan? Kalau promotif preventif itu gampangnya begini. Jadi kalau kita biasanya kan paradigma ada dua paradigma ya di sini, ada paradigma sehat dan paradigma sakit. Kalau nunggu sakit diobati itu kuratif. Betul. Jadi ini kita nggak nunggu santri-santri ini harus sakit dulu gitu. Jadi kita di kegiatannya pos kesehatan pesantren itu mengutamakan aspek promotif atau peningkatan kesehatan dan preventif. Pencegahan. Jadi kita misalkan melakukan edukasi, penyuluhan, kemudian ada kegiatan-kegiatan survei mawas diri yang di situ santri bisa mengenali permasalahan kesehatan di dalam pondok pesantren itu apa, begitu. Jadi ada pendataan yang dilakukan secara mandiri oleh santri yang disebut santri husada. Santri husada. Ya, jadi itu kader kesehatan yang ada di pondok pesantren. Ya. Seperti itu. Kalau di
di Posyandu biasanya kan ada kader Posyandu. Iya, betul. Iya. Di sini ada kader Santri santri husada. Di situ kita bina, kita latih sehingga kapasitasnya meningkat untuk pengetahuan kesehatannya, kemudian keterampilannya dalam bidang kesehatan itu kita bisa tingkatkan melalui pos kesehatan pesantren. Itu tadi. Oke, baik. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, Poskestren itu apakah hanya ada di Kota Madiun atau di daerah lain juga ada ya? Oh, untuk Poskestren ini sebenarnya program nasional. Oke, program Ya, nasional. program berarti nasional. semuanya ada ya? Semua seluruh Indonesia, di Indonesia insya Allah ada. Oke. Ada, hanya saja untuk di Kota Madiun khususnya yang kita bina itu ada yang sudah terbentuk dengan Sendirinya cukup bagus. begitu? Oke. Kita fasilitasi. Oh, tetap difasilitasi. Ya, tetap difasilitasi. Jadi di Jawa Timur khususnya itu ada namanya inovasi. Baik. Inovasi itu namanya sajadah, Mbak Agni. Sajadah. Sajadah. Ya. Sajadah. Maknanya apa ini? Sajadah itu ya poskestren itu. Poskestren itu Cuma tadi. Oke. di Jawa Timur dinamakan sajadah itu ada kepanjangannya, Mbak Baik, Agni. kepanjangannya apa ini Bu? S-nya apa itu kira-kira? Sajadah itu santri Jatim sehat dan berkah. Oke, luar biasa. Itu dari kapan ada istilah itu Bu, sajadah itu? Sajadah, biasanya sajadah kita gelar untuk sholat Iya, ya. betul. Kalau ini kita gelar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat santri. di pondok pesantren Oke. melalui pos kesehatan pesantren. Oke. Jadi kalau di Jatim, pos kesehatan itu dikenal dengan sajadah. Sajadah. Sajadah ya pos kesehatan itu. Oke. Begitu. Nama lainnya lah berarti ya. Inovasi. Oh, inovasinya itu Inovasi di Indonesia ada, tetapi yang menjadikan inovasi di sini tadi. Di Jawa Timur ya di Jawa Timur sendiri ada sajadah program itu tadi. sajadah itu adalah begini. Kalau secara program itu emang nasional ada, Betul. tapi kita itu inovasinya di mana kan gitu ya? Oh ya. Inovasinya itu kita ada pendampingan, Mbak Agni. Oke. Jadi ada pendampingan untuk pondok pesantren, pembentukan poskestren ataupun pengembangannya. Pengembangan programnya itu. Iya, jadi nanti pendampingannya oleh ormas Islam. Jadi ormas keagamaan itu yang membedakan, yang menjadikan inovasi. Jadi ini mulai ada sejak tahun 2019. Sebelum COVID berarti Sebelum ya. COVID. Jadi sudah berjalan cukup 4 tahun kurang 4 lebih. tahun dan berkesinambungan. Iya, betul, 4 tahunan. Iya. Luar biasa. Artinya ada inovasi tersendiri meskipun sudah ada instruksi secara nasional, tapi diperbaiki, dikembangkan lagi seperti Betul. itu. Baik Ibu, nanti akan kita bahas lebih lanjut seputar inovasi ini cukup menarik sepertinya. Ya, betul. Untuk kita bahas di segmen berikutnya ya Bu ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema pos kesehatan pesantren bersama narasumber yang sudah hadir kali ini dari Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Madiun atau Dinkes PPKB Kota Madiun bersama Ibu Yuni. Ya, tadi sudah dibahas seputar inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur berarti ya Bu. Betul Ya. sekali. Dari program poskestren itu sendiri ya, itu melalui sajadah. Sajadah. Artinya fokusnya itu tidak hanya untuk menyembuhkan masyarakat, para pesantren, anak-anaknya atau mungkin masyarakat yang ada di lingkup pesantren, tapi justru memberikan motivasi bahwa menjaga kesehatan itu juga penting begitu ya Bu ya. Menjaga dan meningkatkan. Pencegahannya juga. Oke. Tapi dari kembali ke poskestrennya tadi Ibu. Dasar dari pelaksanaan dan juga regulasi terkait poskestren ini sendiri sudah ada sejak kapan ya kira-kira? Ya. Jadi untuk dasar pelaksanaan program poskestren ini sudah cukup lama ya Mbak baik. Agni. Jadi dasar yang pertama jelas Undang-Undang Kesehatan ya. Betul. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap individu kan berhak untuk sehat ya. Betul. Termasuk santri. Santri itu yang ada di pondok pesantren luar biasa ya jumlahnya. Jadi Iya. ini kalau tidak kita tangani menjadi hal yang beresiko untuk kesehatannya. Jadi memang setiap santri
berhak mendapatkan kesehatan seperti itu. Kemudian juga ada peraturan Menteri Kesehatan Mbak Agni, jadi nomor 1 tahun 2013. Baik. Ya, jadi situ tentang penyelenggaraan pembinaan poskestren seperti itu. Dan disinilah dasar kita untuk mengembangkan dan melakukan pembinaan seperti itu. Kemudian juga ada buku panduan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Di situ tentang panduan penyelenggaraan pesantren sehat. Jadi di situ di dalam buku panduan itu memuat tentang langkah-langkah bagaimana proses untuk mewujudkan pesantren sehat, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan sampai tahap survei mawas dirinya seperti apa, kemudian musyawarah masyarakat pondok pesantrennya itu seperti apa, kemudian evaluasinya. Di situ sudah ada di buku panduan pesantren sehat, penyelenggaraan pesantren sehat. Juga kemudian yang di Jawa Timur juga ada Perda Jawa Timur ya nomor 3 tahun 2022 tentang fasilitasi terkait pengembangan poskestren juga itu. Insya Allah di Kota Madiun juga segera menyusul ini perdanya. Kemarin sebelum Hari Raya ya, kebetulan kami mendapat tugas mengikuti ini draft perdanya itu, jadi raperda ya. Jadi raperda. Insya Allah Kota Madiun juga segera menyusul ada ini. Mudah-mudahan ya. Agar lebih berfokus terhadap program poskestren berarti ya, jadi, Bu ya. Karena pondok pesantren ini kita tahu bahwa pagi ini tadi juga kami juga melakukan pembinaan Mbak Agni. Jadi pagi ini tadi kami melakukan pendampingan di pondok pesantren Nasrus Sunnah di Kelurahan Banjarjo. Jam istirahat tadi kami memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan poskestren, utamanya yang tadi kita sudah sepakati ada kegiatan ini minum tablet tambah darah bersama. Jadi ini tadi seru pagi ini tadi ya. Sudah sibuk dari tadi pagi berarti. Sudah. Terus hari ini juga pada jam yang sama teman-teman tim kami dan Puskesmas Banjarjo sedang melakukan survei mawas diri dan musyawarah masyarakat pondok pesantren. Jadi ini sedang berlangsung juga pendampingan kami di jam yang sama. Di pondok pesantren yang tadi juga sama. Di pondok pesantren Nasrus Sunnah. Nasrus Sunnah. Ya. Tapi kalau total pondok pesantren di Kota Madiun sendiri yang dibina atau mungkin membuka program poskestren ini ada berapa banyak, Ibu? Ya. Jadi kalau pembinaan pos kesehatan pesantren yang di Kota Madiun yang sudah kami bina ini cukup banyak, ada tepatnya 15. Jadi 15 pondok pesantren. Ada 15 poskestren. Poskestren. Ya, jadi kan ada pondok pesantren seperti Mujadadiyah itu ada putra dan putri. Kemudian Al-Mutakin itu juga ada putra dan putri. Tentunya poskestrennya berbeda satu-satu. Sekretariatnya kita ini karena kawasannya satu, cuman mungkin yang santriwan, santriwati kan harus terpisah. Seperti itu. Jadi ada 15 poskestren yang kita bina. Alhamdulillah perkembangannya dari 2019, 2020, 2021 sampai 2022 ini dengan pendampingan oleh Ormas Islam dalam hal ini yang sudah terlaksana kemarin menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Apa itu, Bu, kira-kira? Jadi hasilnya itu kita outputnya itu pendampingan poskestren, outputnya adalah klasifikasi PHBS-nya itu bagus. Baik. Jadi termasuk kategori 4 ya klasifikasinya yang paling tinggi. Kemudian ini strata penilaian perkembangan poskestrennya sudah purnama dan mandiri. Jadi setelah kita dampingi dengan pembina teknis puskesmas, kemudian dengan ormas keagamaan, dalam hal ini ormas Islam, itu ternyata outputnya bagus sekali. Jadi PHBS-nya sudah pada bagus-bagus ini. Maaf Ibu, PHBS itu apa boleh? Perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu. Ternyata PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ternyata justru melalui program poskestren ini adanya pembinaan yang cukup intensif begitu ya. PHBS-nya meningkat, indikator PHBS-nya. Betul. Jadi indikator atau
klasifikasi PHBS tatanan pondok pesantren itu meningkat menjadi 4, jadi sudah sempurna ya, Sudah paling sempurna. tinggi, paling tinggi. Dan ini kita harus maintenance, jadi Iya, tidak boleh dilepas, tetapi pembinaan dari puskesmas, dari lintas sektor yang terkait, dari kelurahan. Iya. Itu harus tetap dilakukan karena Meskipun kalau sudah bagus ya Bu. iya, jadi untuk mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Betul. Jadi kalau sudah mencapai 4, kalau kita terlena, tidak kita jaga, Bisa jadi turun lagi. klasifikasinya jadi 3, jadi 2, jangan sampai jadi 1. Jadi klasifikasi yang paling rendah. Oke. Klasifikasi 1 itu yang kita tidak harapkan, nggih. Harapannya ya tetap yang sudah mencapai tatanan PHBS-nya itu klasifikasinya 4, ya tetap 4 terus, seperti itu dipertahankan, seperti Itu untuk secara umum sekota Madiun berarti Ibu? Atau Iya, untuk gimana? beberapa poskestren atau untuk program poskestrennya aja atau bagaimana? Yang klasifikasi PHBS-nya itu tadi. klasifikasi PHBS itu ada beberapa tatanan, ada Oke. tatanan rumah tangga, ada tatanan perkantoran, ada ya, jadi ini salah satu tatanan yaitu pondok pesantren. Jadi memang ada indikatornya 15 itu kita bisa melakukan pendataan sebelum dan sesudah pendampingan, itu kita lihat ini Ada perubahan atau ada tidak? perubahan atau begitu? tidak, seperti itu. Termasuk perkembangannya ini perkembangan poskestrennya. Oke. Jadi dari segi input, kemudian prosesnya, Betul. outputnya itu kita checklist, itu kita nilai. Disitulah bisa terpantau bahwa perkembangannya ini udah nyampe di tahap yang baru madya, sudah purnama dan mandiri. Ini yang paling bagus mandiri. Tapi purnama pun sudah bagus. Iya. Cuman yang paling yang paling tinggi nilainya adalah yang Mandiri, seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bu ya, terkait dengan poskestren, pos kesehatan masyarakat. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema pos kesehatan pesantren. Baik, tapi Bu, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol seputar pos kesehatan pesantren nih, pasti kan ada tuh langkah-langkah pembentukannya nih. Kira-kira langkah seperti apa nih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terutama sebagai pemilik program ya, untuk membuka yang namanya pos kesehatan ini di setiap pondok pesantren? Ya. Terima kasih Mbak Agni. Jadi untuk langkah-langkah konkret kami selama ini pada saat pembinaan, kemudian kebetulan kami sudah ada ya, sudah terbentuk pos kestren. Jadi kita tinggal mengembangkan seperti itu. Apabila belum terbentuk, maka langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama harus kita melakukan ini musyawarah dulu dengan pihak pondok pesantren, dengan pengasuh, dengan fasilitatornya dari puskesmas setempat, seperti itu sebagai pembina teknis. Nah itu ada musyawarah yang pertama, ini kita perlu membentuk poskestren, kemudian calon-calon santri husadanya siapa, itu kan ada standarnya ya. Jadi santri husada itu 10% jumlahnya dari jumlah santri yang ada. Jadi kalau semakin banyak santrinya, otomatis kader kesehatan atau santri husadanya di pondok pesantren itu harus lebih banyak proporsinya, seperti itu. Jadi ini agen-agen perubahan atau kader-kader kesehatan yang menjadi motor penggerak teman-temannya para santri yang ada di pondok pesantren, seperti itu. Jadi minimal 10% itu sebagai kader santri husada, seperti itu. Kemudian berapa santri yang ada, kemudian berapa jumlah kader santri husada yang diperlukan untuk pembentukan, itu disepakati di musyawarah yang pertama. Kemudian, bersama pengasuh itu tadi dan juga puskesmas. Betul. Kemudian kita juga ini kita lihat potensi-potensi yang ada, itu kita bisa rencanakan di awal. Potensi apa ini maksudnya? Potensi yang ada di pondok ini, misalkan ya sumber dayanya, pengasuhnya, kemudian yang bisa dikembangkan, mungkin ada mitra kerjasama yang bisa support untuk itu kita inventarisir semua. Jadi nanti dimusyawarahkan, kalau memang perlu dibentuk ya
kita bentuk gitu ya, disepakati pengurusnya siapa dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan sudah ada, kita melakukan pengembangan itu juga sama, kita ada taraf pertemuan dulu biasanya nggih. Kalau konkretnya biasanya ada orientasi, jadi kita ada orientasi program dulu tentang Poskestren kepada para santrinya berarti. Dengan santriwati, dengan santri husada atau santriwan, kemudian dengan pengasuh, juga kita juga dengan pendamping dari ormas, juga dari Kementerian Agama Kota Madiun, kita juga gandeng untuk kolaborasi, kita bersinergi untuk melakukan pembinaan. Jadi seperti itu. Setelah orientasi, kemudian kita melakukan survei mawas diri. Jadi ada pendataan yang dilakukan oleh santri husada yang sudah kita bekali pada saat orientasi seperti itu, atau pada saat pembinaan itu kita bisa berikan adik-adik ilmu atau keterampilan, cara-cara pendataan atau cara-cara pengumpulan data untuk survei mawas diri ya. Jadi sederhana, tidak perlu semua, tetapi kita sampling. Jadi bisa diketahui baik itu secara perorangan maupun secara keseluruhan secara fisik. Itu bisa kita ketahui dengan format yang ada. Jadi ada PHBS, ada pemeriksaan fisik perorangan, itu ada semua. Jadi kita bekali adik-adik santri husada itu untuk melakukan survei mawas diri. Setelah survei mawas diri, kita akan mengetahui permasalahan yang menjadi prioritas. Mungkin penyakit-penyakit tertentu begitu yang biasa terjadi dari di pendataan ini adik-adik itu bisa mengetahui di sini banyak yang seperti ini, ternyata hasil pendataannya. Itu kita ambil 3 masalah utama biasanya. Biasanya apa yang paling utama kalau di pondok pesantren itu, Bu? Tergantung ya. Jadi tergantung. Kalau biasanya itu yang kemarin-kemarin masalah kebersihan, biasanya gitu. Kemudian biasanya ada juga yang masalah kebersihan higiene pribadi perorangan ya. Jadi yang biasanya kalau sholat itu dijamak, ini mandinya dijamak gitu. Karena biasanya banyak kegiatan kan gitu, makanya mandinya dijamak, pagi nggak mandi, sore aja. Ya itu yang mungkin perilaku yang perlu kita yang perlu diperbaiki. Betul. Ada juga mungkin yang masih terjadi beberapa itu juga skabies atau gudeg itu juga ada. Kemudian juga yang kemarin hasil pendampingan itu ada yang belum mengetahui santri itu tentang pengetahuan HIV/AIDS itu. Ya itu juga harus diketahui ya, program-program yang penting. Kalau itu kurang tuh menjadi masalah juga. Jadi kita edukasi, nanti ada penyuluhan HIV/AIDS seperti itu. Terus kemudian ada lagi obesitas, itu muncul kemarin. Ada juga di situ. Ada santri-santri yang sekian persen itu ada yang obesitas tuh dimunculkan jadi masalah. Jadi padahal biasanya juga nggak ada sebenarnya, Bu. Kalau masalah obesitas itu sendiri tidak terlalu ekstrim sebenarnya ya? Ya sangat ekstrim, karena arahnya kan nanti kalau kita punya obesitas, kegemukan, arahnya kan ke penyakit yang faktor lain. Resiko untuk faktor resiko penyakit tidak menularnya itu yang membahayakan ya. Iya betul sih. Iya. Seperti diabetes, jantung seperti itu. Betul. Jadi kemarin itu ada yang muncul, apa ini nggak tahu ini ya, kenapa ya? Ada beberapa santri yang obesitas. Ini apa karena jatah makannya temennya itu diambil atau gimana, nggak tahu saya. Atau nggak gitu, sangu dari rumah kebanyakan. Kayak gitu. Jadi makanya sampai obesitas gitu loh. Itu padahal biasanya mungkin kalau setahu saya anak-anak pondok pesantren itu biasanya males lah kalau suruh bawa makanan banyak-banyak, nanti dimintain temennya lah kayak gitu-gitu, ini malah sampai padahal obesitas. Padahal makanan bagus sekali itu. Nah, ini malah sampai obesitas. Dimakan sendiri nih paling. Makan sendiri. Nah, itu berarti adalah salah satu beberapa langkah pembentukan Poskestren itu tadi. Artinya semua pondok pesantren kalau di Kota Madiun sudah memiliki Poskestren. Begitu. Jadi begini, di Kota Madiun hampir semua sudah. Baik. Ada satu yang belum, karena mungkin santri mukimnya itu tidak banyak. Jadi memang kalau 10 ke atas itu biasanya 10 orang ke atas itu kita intervensi untuk dibentuk Poskestren. Tapi kalau memang tidak mukim, kita agak terkendala untuk membentuk Poskestren. Tidak mukim itu artinya tidak menginap di pondok pesantren ya.
kegiatannya Ya, semacam hanya pondok kegiatan pesantren pengajian, begitu. kemudian Oke. ya itu ada yang seperti itu. Berarti ada beberapa faktor kenapa tidak ada poskestren di pondok pesantren tersebut Iya, begitu ya iya. Bu ya. Nah, Ada juga yang mungkin santrinya ya itu tadi jumlah santri mempengaruhi ya. jumlah santri mempengaruhi eh, pembentukan dari poskestren Iya, juga jadi berarti ya Bu. kalau 10 orang ke atas itu biasanya kita bina, tetap kita upayakan untuk membentuk gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk kegiatannya nih Bu, kalau biasanya itu kan posyandu lansia, posyandu balita itu sebulan sekali ya kayaknya ya. Iya. Nah, kalau minimal sebulan sekali. Kalau poskestren ini apakah juga durasinya 1 bulan sekali atau bagaimana itu kegiatannya kira-kira? Jadi untuk kegiatan poskestren ini sebenarnya UKBM itu prinsipnya itu kesepakatan ya. Oke, Jadi- antara kedua belah pihak ini berarti. Kedua belah pihak atau beberapa pihak gitu ya. Betul. Jadi antara pihak pondok, kemudian pihak pendamping dari ormas Islam, kemudian dari Pembina, puskesmas, pembina petugasnya teknis begitu ya. Itu kalau musyawarah masyarakat pondok pesantren itu minimal dilakukan 2 kali dalam setahun. Itu Oke. idealnya minimal 2 kali per tahun. Kemudian untuk pertemuan rutin ya sesuai kesepakatan saja, jadi bisa setiap bulan sekali atau kalau pendampingan ini mungkin tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali, sesuai kesepakatan. Jadi Berarti tidak ada jadwal khusus harus sebulan sekali begitu, tidak, pokoknya tergantung kesepakatan betul, saja berarti ya Bu, ya? tergantung kesepakatan. Kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatannya juga menyesuaikan karena poskestren itu kan sebenarnya bagaimana warga di pondok pesantren itu termasuk santri, pengasuh Iya. itu aware terhadap Betul. kesehatan. Jadi prosesnya itu ada seperti itu. Jadi Baik. tidak acuh tak acuh, tetapi aware, kemudian saling menginformasikan, saling mengingatkan begitu. untuk ke arah perilaku yang lebih Baik, sehat lebih sehat. di lingkungan yang aman dan sehat di pondok itu, seperti itu. Jadi kalau itu prosesnya berjalan, itu dikatakan ya berarti sudah bagus rutin. Berapa kalinya ya menyesuaikan jadwalnya mereka, kesepakatan. Iya. Menyesuaikan Kalau misalnya ada kesepakatan. digalakkan kerja bakti atau nanti ada penyuluhan rutin dari dokter puskesmas gitu ya, sesuai kesepakatan saja. Sesuai permintaan juga loh pokoknya. Sesuai kebutuhan. Iya, ya. baik. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita membahas seputar pos kesehatan pesantren masih bersama Ibu Yuni dari Dinkes PPKB Kota Madiun. Tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas seputar tema pos kesehatan pesantren. Ternyata banyak sekali kegiatan di pos kesehatan pesantren ya. Mungkin salah satunya tadi Ibu Yuni sudah menyampaikan bisa jadi pembinaan, bisa jadi sosialisasi seperti itu, penyuluhan semacam itu, deteksi dini. Banyak sekali berarti kegiatannya, karena memang masyarakatnya juga banyak di sana. Tapi sebenarnya dari tujuannya adanya pos kesehatan di pondok pesantren ini, secara umumnya itu apa sih Bu? Tujuan umum secara umum untuk pesantren sehat atau poskestren ini adalah mewujudkan masyarakat pondok pesantren yang meningkat derajat kesehatan masyarakatnya, meningkat PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Betul. Kemudian juga meningkat lingkungannya, jadi lingkungannya menjadi lebih aman dan bersih seperti itu. Jadi itu Mbak Agni untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pondok pesantren. Dan mungkin kesadaran dari perilaku hidup bersih itu tadi ya Bu, hidup bersih, dan sehat itu tadi di lingkungan yang aman dan sehat. Betul. Nah, tapi dari poskestren ini apakah melayani pengobatan gitu juga nggak sih Bu? Atau hanya pendataan itu saja dan penyuluhan itu tadi atau bagaimana? Jadi untuk poskestren itu memang bukan balai pengobatan ya Mbak Agni ya. Jadi memang kita tidak berorientasi untuk kuratif. Jadi memang kita lebih mengutamakan untuk promotif preventif seperti itu. Kalau misalnya ada yang santri atau warganya pondok pesantren itu sakit, paling tidak
bisa mengakses fasilitas pelayanan kesehatan yang ada seperti itu, Seperti bisa puskesmas, begitu, rumah atau sakit. yang lainnya seperti itu. Tapi kalau sebentar, saya jadi lupa tadi mau nanya apa Ibu. Siap. Itu berarti tidak melayani pengobatan, tapi juga Betul. tidak melayani konsultasi seperti itu, atau misalnya by request, saya pengen ada cek kesehatan gratis nih, program kesehatan gratis melalui Poskestren. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Bisa Mbak. Oh, Agni. bisa. Jadi kalau misalkan itu kan tadi dimusyawarahkan dulu ya Iya, dengan betul. SMD. Kalau memang itu kebutuhannya itu perlu konsultasi, atau kalau konsultasi perorangan tidak ya. Jadi Iya betul. Segitu banyak macam. Iya, kalau santrinya 600, 500 ini petugasnya cuma satu ya. Iya. Waktunya- Nggak selesai ya Bu ya. Ya, jadi memang kita penyuluhan. Jadi nanti kalau dibutuhkan itu bisa kok berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Jadi Oke. jadi misalkan kira-kira yang diperlukan terkait masalah kesehatan apa, kemudian yang Betul. perlu ditingkatkan itu apa, itu ternyata pengalaman kami melakukan pendampingan, pembinaan itu seru Mbak Agni. Jadi Oh, iya. ya justru pada saat kita menyampaikan begini itu anak-anak Responnya santri itu saya anggap anak-anak saya sendiri ya, karena anak saya juga di Ma'had ya. Jadi ya memang apa ya, banyak pertanyaan yang menarik dan anak-anak itu ternyata seru kalau kita pada saat Penyuluhan begitu. pada saat memberikan orientasi, memberikan penyuluhan itu mensejajarkan posisi kita dengan anak-anak itu ya. Jadi kita Iya, itu betul. menganggap mereka itu anak kita sendiri seperti itu. Jadi mereka enjoy untuk menyampaikan, Bu, kalau di pondok saya ini apakah sudah makan sayur rutin gitu ya. Iya. Itu kadang ada pengakuan yang tulus ikhlas dari mereka gitu ya. Ya, kalau yang secara tidak langsung curcol jadi iya, jadi seperti itu. Tapi ya kembali lagi itu ada pengasuhnya. Jadi kami tidak ada yang ditutup-tutupi, Betul, tetapi betul. kita tidak mencari kesalahan, betul. tetapi kita mengevaluasi mana yang perlu ditingkatkan untuk kesehatannya seperti itu. Kemudian juga kalau kami melihat itu bagaimana kebersihan dapurnya, tempat pengolahan makanannya. Iya. Kadang ada jadwal ya, santri itu betul. tiket Makannya jam- masak oh, gitu iya. ya. Jadi kita beri itu caranya supaya beri mengolah penyuluhan, makanan begitu. bagaimana cara mengolah makanan Yang mulai bersih, begitu ya. jadi yang bersih, kemudian mulai dari pemilihan bahan baku Betul. sampai penyajian itu kita beri wawasan pengetahuan gitu. Kadang-kadang saya pun juga belusuan Mbak Agni ke dapur-dapur ke begitu. dapur tuh Melihat bagaimana melihat, kondisinya dan begitu ya. Alhamdulillah dari pihak pondok juga welcome ya. Jadi welcome. Kemudian saya pernah nyoba ikut goreng tempe yang segitu banyak itu ya. Wajahnya besar itu. Jadi seru jadi di Oke. lapangan itu. Nah, tapi kalau itu tadi apakah jenengan belusuan itu tadi ya Bu ya? Apakah itu termasuk salah satu indikator pembinaan atau mungkin perkembangan dari inovasi si Poskestren ini sendiri atau bagaimana kira-kira? Iya betul. Jadi memang ada ya indikator-indikator yang kita pakai untuk menilai bahwa ini pesantrennya perlu ditingkatkan atau Oke, sudah baik sudah seperti baik itu. begitu. Mulai dari kebersihan perorangannya, kemudian penyediaan air bersihnya bagaimana, kemudian air yang diminum itu direbus atau tidak, kemudian cara memasaknya. Jadi itu kemudian tempat wudhunya itu juga kita mulai kamar mandi, jambannya apakah sehat, itu juga indikator banyak sekali yang kita lihat. Jadi salah satu pendekatan kami itu termasuk melihat lebih dekat dapurnya seperti apa gitu. Betul. Jadi insya Allah sudah bagus ya. Jadi kalau dapurnya sederhana tetapi pengolahannya sudah mulai dari pemilihan bahan sampai betul. penyajian itu sudah oke, nggak masalah dengan tempat sederhana. Ini bukan harus tempat yang mewah ya. Iya. Jadi Yang penting bersih dan rapi saja Betul. sudah cukup sebenarnya. Betul. Termasuk ini tempat wudhunya itu bersih apa enggak gitu ya. Iya. Kemudian ada lumutnya ada apa enggak, licin Iya. apa enggak. Itu termasuk salah satu indikator yang sepele-sepele tetapi ternyata ya
Termasuk dalam penilaian juga. Termasuk sebenarnya. dalam penilaian, termasuk halamannya, ada banyak sampah atau tidak, seperti itu. Banyak sekali Mbak Agni untuk indikatornya di pondok pesantren itu yang perlu kita tingkatkan itu. Iya, jadi kalau dibahas satu jam aja sepertinya juga kurang ya, Bu, ya. Tapi dari kegiatan Poskestren ini sendiri, aspek pendanaannya nih terutama kalau misalkan dari pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan evaluasi nih Bu, Ya. ini dapurnya kurang begini, ini tempat wudhunya kurang begini. Nah, Ya. artinya kan mungkin bisa jadi ada peningkatan fasilitas dan lain sebagainya. Ini aspek pendanaannya dari Dinas Kesehatan Gitu ya. kah melalui program Poskestren atau dari pondok pesantrennya sendiri? Jadi kalau dari aspek pendanaan Iya. itu kalau UKBM itu karena ini pemberdayaan masyarakat ya, Betul. jadi memang utamanya ya dari pihak pondok pesantren sendiri, dari pengasuh biasanya sudah mengalokasikan untuk pembangunan kesehatannya di pondok itu gitu ya, termasuk biasanya juga ada dana yang disisihkan kalau ada santri sakit atau apa itu ada seperti itu. Ada khusus ada lah pengelolaannya, ada pengelolaan ada. Gitu. Tetapi kalau dari kami biasanya dari APBD itu ada dukungan stimulan dana untuk operasional kegiatan. Jadi bukan khusus uang diberikan ke pondok pesantren, tapi kita wujudnya kegiatan, kita wujudkan kegiatan. Termasuk salah satunya mungkin penyuluhan itu tadi Ya, berarti. betul. Jadi penyuluhan itu kita wujudkan kegiatan itu, mungkin kita berikan konsumsi seperti itu. Jadi memang bentuknya bukan Dalam bentuk untuk uang petugas. gitu. Jadi kalau untuk petugas itu kita sesuai tugas pokok dan fungsi ya. Jadi kita tidak perlu memang harus ada itu, tetapi itu menjadi tugas kita yang harus kita laksanakan. Tapi untuk pondoknya minimal adik-adik itu seneng ya, kita beri snack, kemudian kita ajak tambah wawasannya pengetahuan, lagi, tambah betul. ilmu seperti itu. Ya paling tidak sedikit ada jeda untuk belajar di pondok pesantren akhirnya. Mereka kan akhirnya menerima informasi baru yang di luar Tidak informasi monoton. pondok pesantren. Iya. Biasanya menghafalkan Al-Quran, Iya, betul. tahfidz, ini ada selingan ya, Iya. selingan untuk wawasan kesehatan. Jadi seperti itu. hiburan tersendiri buat mereka Betul. sebenarnya. Salah Atau, satunya iya. lewat seperti itu. Betul. Berarti ya Bu. Bisa juga mungkin ada pondok pesantren yang bisa menggandeng pihak swasta, CSR, monggo boleh itu ya, di sah-sah saja seperti itu. Atau mungkin ada usaha dari pondok Usaha dari itu. pondok pesantren Ya, sendiri. kan ada pondok-pondok yang menghasilkan produk ya, dan Oh, iya, produk itu betul. bisa Hasilnya, dikembangkan, untuk sebagian hasilnya dikontribusikan ke Poskestren, itu juga bisa. Oke. Baik, yang paling utama adalah swadaya dari pondok pesantren itu sendiri. Baik, nanti akan kita lanjutkan di segmen terakhir nanti ya Bu. Baik, ya. Mbak Agni. Kayaknya kurang banget nih kalau ngobrol Poskestren 1 jam aja. Betul Jadi ya. untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, sudah di segmen terakhir, tapi masih membahas seputar tema pos kesehatan pesantren. Nah, saya sampai lupa. Poskestren ya. Masih bersama Ibu Yuni selaku Subkoordinator Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat atau PUKBM dari Dinkes PPKB Kota Madiun. Ya. Sudah banyak sekali informasi yang disampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Tapi Bu, kalau saya mau nanya dulu nih, karena ini sudah di segmen terakhir ya. Kalau jenengan melihat nih, terutama dari pihak Dinas Kesehatan nih, bagaimana sih sebenarnya gambaran pos kesehatan pesantren di Kota Madiun itu sendiri untuk saat ini? Ya, gambaran pos kesehatan pesantren ya di Kota Madiun, alhamdulillah ya, gambarannya cukup tren yang bagus ya Mbak Agni. Jadi begini, Kota Madiun itu mempunyai 15 ada 15 pondok pesantren. pas pos pesantren. 15 pas 15 ya, jadi 15 pos kesehatan pesantren, di mana berdasarkan laporan yang masuk ke kami, data profil promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2022 itu ada 15 pos kesehatan. Baik. Jadi di wilayah Puskesmas Manguharjo itu ada 2, ada pondok pesantren atau pos pesantren Gading sama Darut Taubah. Baik. Yang paling
berikutnya itu ada dari Puskesmas Ngegong ya. Puskesmas Ngegong itu ada Bakti Ibu, Bakti Ibu. Jadi Mbak, saya di Kota Madiun ini tidak terlalu banyak sebenarnya kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti Jombang, Pasuruan ya. Kalau kita itu tapi ada dan harus kita bina gitu ya. Ya, kemudian yang paling banyak itu wilayah Puskesmas Demangan, Mbak Agni. Puskesmas Demangan itu ada 7 ya. Ada 7 poskestren. Jadi ada Almardia Putra, Almardia Putri, kemudian ada Mujadatia Putra, Mujadatia Putri, Almutakin Putra Putri, satunya Prof Hamka Putra. Nah, selain di Puskesmas Banjarjo ada puskesmas mana lagi Bu yang melayani poskestren itu tadi? Iya, Membina poskestren. Poskestren Iya. itu ada Puskesmas Sukosari, itu ada poskestren Kanzul Ulum, kemudian ada Prof Hamka, ini madrasah boarding school Prof Hamka Putri. Baik. Kalau yang madrasah boarding school Prof Hamka Putra itu ada di wilayah Puskesmas Demangan. Oh, beda. Oke, jadi beda wilayah dari iya. putra dan putri. Jadi yang satu ikut Puskesmas Sukosari, yang satunya ikut Demangan. Puskesmas Demangan. Seperti itu karena lokasinya memang Beda. beda begitu ya. Jadi kalau yang satunya di Kelurahan Demangan depannya Puskesmas itu, kalau yang satunya di Jalan Kalimantan. Oke. Seperti Yang itu. lebih dekat pelayanannya ke Puskesmas Sukosari. Wilayah kewilayahan, kewilayahan. Kemudian sama Puskesmas Tawangrejo itu cuma satu. Jadi atau ilah ya. Jadi memang kondisi antar puskesmas berbeda dan alhamdulillah gambaran umumnya untuk klasifikasi PHBS-nya itu sudah sangat bagus ya ini. Jadi ada sebesar 6,67% sudah berklasifikasi PHBS 4. Jadi udah bagus semua. Itu untuk seluruh pondok pesantren atau Untuk seluruh poskestren yang kita bina itu dari 15 itu 86,67% itu klasifikasi PHBS pondok pesantrennya sudah 4. Oke. Kemudian untuk tingkat perkembangan poskestrennya berdasarkan laporan yang masuk ke kami di 2022 itu sebesar 73,33% itu sudah strata purnama dan mandiri. Seperti itu Mbak Agni. Sudah jadi, ada di golongan ke-2 dan 1 paling tidak begitu jadi ya. yang sudah puri lah purnama mandiri. Sudah bagus sekali. Sudah bagus Artinya sekali. itu tadi seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Juni, ini harus dipertahankan. Betul. Kalau bisa ditingkatkan semua jadi mandiri poskestren ya, begitu. Mudah-mudahan ya Mbak Agni ya. Nah, tapi kalau untuk indikator PHBS-nya sendiri, bagaimana kemudian indikator PHBS di tatanan pondok pesantren itu, Bu? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat saja. Jadi indikator PHBS-nya itu ada berapa ya? 15 ya Mbak Agni ya. Jadi ada 15 poin. Ada 15. Jadi kalau ini dibahas satu persatu akan panjang. Mungkin boleh dijelaskan sedikit jadi saja. Yang jelas paling... kebersihan perorangan, betul. Kebersihan perorangan, kemudian penggunaan air bersih dan air minum. Nah itu ya. Yang paling utama berarti. Ya, jadi yang untuk wudu, kemudian untuk konsumsi air minum itu harus diperhatikan. Jadi nggak harus direbus dulu dan sebagainya. Kemudian untuk kebersihan tempat wudhu itu juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai licin, kemudian kotor dan bahkan tidak ada air. Lucu ya, wudhu nggak ada air, nggak boleh. Jadi nggak boleh lumutan dan harus tersedia air yang cukup seperti itu. Kemudian juga kamar mandi, jamban sehat itu juga termasuk. Pokoknya intinya semuanya terkait dengan fasilitas dan juga kenyamanan dan terutama kaitannya dengan kesehatan dari masyarakat di pondok pesantren itu sendiri. Termasuk kebersihan asrama, kebersihan ruang belajar termasuk. Jadi satu kamar untuk berapa santri yang seperti itu. Paling enggak 2,5 meter ya. Ada standarnya sendiri. Ada standarnya. Kalau satu kamar luasnya berapa kali berapa dibagi jumlah santri itu kurang dari 2,5 meter persegi itu biasanya kurang memenuhi syarat. Ada beberapa standar tertentu yang memang harus dipenuhi, makanya tidak mudah sebenarnya ya. Tapi memang poskestren ini bisa dikatakan menjadi salah satu upaya itu tadi pendekatan dari Dinas Kesehatan untuk memberikan kesadaran dan juga untuk meningkatkan kesehatan dari masyarakat di pondok pesantren itu sendiri. Nah, karena ini sudah di segmen terakhir, termasuk tidak merokok juga itu juga termasuk salah satu indikator PHBS kebersihan halaman, tidak merokok. Masih banyak karena ada 15 poin itu tadi. Oke,
Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas lebih detail bagaimana indikator PHBS ini ya Bu ya. Tapi karena ini sudah di segmen terakhir, mungkin ada nggak sih Bu yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang di rumah, terutama kaitannya dengan Poskestren atau mungkin di luar Poskestren ini juga tidak apa-apa. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Agni. Jadi untuk pesan kami terhadap masyarakat khususnya pondok pesantren, ayo ini yang sudah bagus ini ya untuk PHBS-nya kita pertahankan. Kalau perlu kita tingkatkan lebih bagus lagi. Kemudian Poskestren yang sudah ada ini kita pelihara untuk kegiatannya secara berkesinambungan. Betul. Untuk masyarakat bisa berkolaborasi untuk peduli juga terhadap keberlangsungan Poskestren seperti itu. Baik. Terima kasih banyak kalau begitu Ibu Yuni ya. Sama-sama Mbak Mungkin Agni. nanti di lain kesempatan kita akan bahas lebih detail bagaimana Poskestren ini dan mungkin menghadirkan narasumber lain dari pihak pondok pesantren juga sepertinya cukup menarik ya. Iya, sebetulnya hari ini saya pinginnya ngajak, cuman karena ada kegiatan ya. Jadi kebetulan pihak pondok saat ini juga berproses yang kami dampingi tahun ini. Nasrul Sunnah sedang berproses untuk melakukan SMD dan MMD hari ini. Jadi memang bersamaan ya. Jadi untuk next mungkin bisa ikut bergabung. Next mungkin mudah-mudahan bisa bergabung. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Ibu Yuni titip salam mungkin untuk semua staf yang ada di Dinas Kesehatan ya. Selamat bekerja, selamat menjaga kesehatan masyarakat Kota Madiun. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan bersama ya. Iya, betul. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Mbak Agni. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, saya mengucapkan terima kasih juga sudah menyaksikan, sudah membersamai saya selama 1 jam di program Sehat Selalu membahas seputar pos kesehatan pesantren. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you.